Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wahyudi Rambe. Saya di sini akan melakukan tutorial cara menggunakan SPSS untuk melakukan uji regresi dan korelasi data. Nah, pertama-tama untuk melakukan uji regresi dan korelasi data, kita itu harus mempunyai data, teman-teman. Dan di sini saya sudah memiliki data dan datanya itu sudah saya masukkan ke dalam Excel. Di sini kita lihat, teman-teman. Di sini ada data nilai pretest dan nilai post-test. Dan angka 0 ini menunjukkan sebelum adanya perlakuan, dan angka 1 ini adalah setelah adanya perlakuan. Nah, langsung saja kita masuk tutorialnya. Kita itu harus mengcopy angka 0 ini semuanya. Lalu kita masukkan ke SPSS. Kita paste di sini ya, teman-teman. Lalu setelah kita paste, kita kembali lagi ke tempat data kita di Excel untuk mengcopy angka 1 ini, teman-teman. Kita copy semua seperti yang tadi. Lalu kembali lagi ke SPSS. Lalu kita paste di bawah ini. Setelah itu kita masuk lagi ke data kita untuk mengcopy nilai pretest. Sama seperti tadi juga, kita copy semua, lalu kita paste di sini. Setelah kita paste, kita kembali lagi ke data untuk mengcopy nilai post-test. Lalu kita paste di sini. Nah, setelah kita copy dan paste semua data yang ada di Excel, selanjutnya kita ke variable view. Di sini, teman-teman, ada yang harus kita ubah. Yang harus kita ubah di sini adalah name. Kita ubah name-nya ini menjadi variable X. Lalu di sini kita ubah menjadi Y. Lalu selanjutnya kita ubah desimal. Desimal ini kita ubah menjadi 0, teman-teman. Yang di variabel Y juga kita ubah menjadi 0. Dan di label ini kita ketik untuk variabel Y adalah perlakuan. Dan untuk di variabel Y adalah skor. Skor. Setelah semuanya kita ubah sesuai format, kita kembali ke data view. Maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Lalu setelah tampilannya seperti ini, kita masuk ke analisis untuk melakukan uji regression dan uji korelasi. Lalu kita klik linear, dan perlakuan X ini kita pindahkan ke independen, dan skor atau variabel Y kita masukkan ke dependent. Setelah seperti ini kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, perlu diingat, teman-teman, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini kita bisa lihat, teman-teman. Kita lihat bersama bahwasanya data yang saya masukkan memiliki signifikan 0,002. Jadi otomatis variabel X itu memiliki pengaruh terhadap variabel Y karena nilai signifikannya itu di bawah atau kurang dari 0,005. Nah, untuk melihat seberapa kuat nilai pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kita beralih ke tabel model summary. Nah, kita lihat di sini, teman-teman, R square. Di sini ada nilai 0,183. Jika kita persenkan, maka akan menjadi 18%. Jika kita persenkan, maka akan menjadi 18,3%. Maka kesimpulan akhirnya yaitu
Bisa kita lihat sama-sama dari tampilan ini, diketahui bahwa nilai F hitung yaitu 10,311 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 atau kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan besar pengaruh 18,3%. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita melakukan uji regresi data, kita akan melakukan uji korelasi data. Nah, sama seperti tadi teman-teman, datanya sudah masuk, kita langsung masuk saja ke analis, klik analis, langsung klik correlation dan pilih bivariate. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik Ctrl A, lalu pindahkan ke variabel semuanya, lalu oke. Nah, di sini kita lihat teman-teman bahwasanya di sini adalah signifikan to toilet adalah 0,002. Yang artinya memiliki hubungan atau berkorelasi. Lalu dari tabel ini kita tahu bahwa percent correlation atau nilai korelasinya untuk variabel X dan Y yaitu 0,428. Dan perhatikan bahwa tabel ini tidak ada tanda negatif di depan angka percent correlation. Itu menandakan bentuk hubungan antar kedua variabel ini adalah positif. Nah, perlu kita ingat atau perlu cek pedoman derajat hubungan, nilai percent correlation 0,42 sampai 0,60 berarti korelasi sedang. Maka nilai untuk 0,428 ada di nilai korelasi sedang. Dengan demikian, kesimpulan bentuk hubungan dari data ini adalah positif, yaitu semakin tinggi nilai variabel X, maka semakin tinggi juga nilai variabel Y. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.